Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Untuk mempermudah dalam menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS, maka di sini ada latihan soal yaitu tentang penggunaan postpad dalam sebuah lahan dengan hasilnya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa X dan Y dalam kasus di atas? Yang kedua yaitu buatlah diagram pancar antara dua perubahan tersebut. Ketiga, sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Keempat, tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Kelima, lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata 0,05. Kemudian yang keenam yaitu berapa besar model tersebut dapat dipercaya. Kemudian yang ketujuh yaitu sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Baik, langsung saja pembahasan untuk soal pertama yaitu apa X dan Y dalam kasus di atas. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya total fosfat itu yang mempengaruhi hasil. Jadi total fosfat berperan sebagai perubahan X, yaitu perubahan bebas dan independen. Kemudian hasil berperan sebagai perubahan Y atau perubahan tak bebas atau dependen. Soal kedua yaitu buatlah diagram pencar antara dua perubahan tersebut. Untuk membuat diagram pencar dapat menggunakan aplikasi SPSS. Maka dari itu, sebelumnya kita menginput data terlebih dahulu. Adapun data yang tadi diinput dalam aplikasi SPSS yaitu variabel X untuk total postpad dan variabel Y untuk hasil. Maka di sini dapat digunakan dalam set variable view dilambangkan dengan X untuk total postpad dan lambang Y untuk label hasil. Kemudian dalam lembar kerja data view dimasukkan data-data yang tadi sebelumnya digunakan. Dan untuk mencari diagram pencar, maka digunakan menu Graphs, kemudian Legacy Dialog, yaitu selanjutnya menu Scatter. Selanjutnya pilih Simple Scatter, kemudian klik Define, kemudian setelah itu untuk total postpad atau variabel X kita masukkan pada kolom X-axis dan hasil atau variabel Y kita masukkan pada Y-axis. Selanjutnya kita klik OK. Dan akan muncul diagram pancar dalam hasil atau output dalam analisis tersebut. Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka saya akan mengcopy diagram ini ke dalam PowerPoint. Setelah di-copy, inilah diagram pancar dari dua perubahan tersebut. Berdasarkan hasil diagram pancar ini, dapat terlihat titik-titik atau plot data yang membentuk pola garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel total postpad atau variabel X dengan hasil atau variabel Y. Hubungan positif ini bermakna bahwa jika total postpad mengalami peningkatan, maka hasil pun akan meningkat. Selanjutnya yaitu sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Dalam menyajikan model regresi menggunakan aplikasi SPSS dapat kita gunakan yaitu menu Analyze, kemudian regresi, kemudian pilih linear. Untuk total postpad yang berperan sebagai variabel independen dimasukkan dalam independen dan hasil sebagai variabel dependen atau tidak bebas maka dimasukkan dalam dependen. Selanjutnya dalam statistik kita ingin menampilkan juga R square chain maka kita centang kemudian klik continue kemudian klik OK.
Tunggu beberapa saat hingga hasilnya muncul. Baik, berikut ini adalah hasil dari analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada model summary, ada ANOVA, dan juga koefisien. Karena yang kita butuhkan adalah model regresi, maka yang kita gunakan adalah tabel koefisien. Untuk memudahkan pembahasan, saya akan mengcopy terlebih dahulu. Maka setelah di-copy, dapat kita lihat bahwasanya tabel atau model regresinya adalah sebagai berikut. Maka Y-duganya, rumus Y-duga atau persamaan model regresi linear sederhana yaitu Y-duga sama dengan B0 ditambah B1 ditambah dengan XI. B0-nya yaitu sebesar 1,75,414, kemudian B1-nya 71,575. Maka setelah itu kita substitusikan pada persamaan, maka diperoleh Y-duga sama dengan 175,414 ditambah 71,575 dikali XI. Di sini B0 adalah nilai Y ketika X sama dengan 0, sedangkan B1 adalah perubahan nilai Y untuk setiap perubahan X sebesar 1 satuan unit. Kemudian selanjutnya yaitu menuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Berdasarkan besaran B0 dan B1 dari persamaan di atas, maka pada saat total fosfat 0 mg per liter, maka hasil yang diperoleh adalah 175,414 kilo per hektar. Kemudian, bila total fosfat bertambah 1 mg per liter, maka hasil akan bertambah sebesar 71,575 kilo per hektar. Sebaliknya, bila total fosfat berkurang 1 mg per liter, maka hasil akan berkurang sebesar 71,575 kilo per hektar. Kemudian soal yang berikutnya yaitu lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata 0,05. Untuk melakukan uji parsial atau uji hipotesis ini kita kembali lagi menggunakan tabel koefisien. Yang pertama yaitu menguji berdasarkan nilai T. Langkah pertama yaitu kita menentukan dulu T tabelnya. T tabel dapat diperoleh dari T dikali dengan taraf nyata dibagi 2, taraf nyata per 2 banding derajat bebas. Derajat bebasnya dapat diperoleh dari N dikurang 2. N adalah jumlah data. Jumlah datanya tadi 10 dikurang 2. Kemudian menghasilkan T dikali 0,025 yang diperoleh dari taraf nyata dibagi 2 dibanding dengan 8 yang diperoleh dari 10 dikurang 2. Maka diperoleh T tabel sebesar 2,306. Maka uji hipotesisnya yaitu H0 B1 sama dengan H0 B1 sama dengan 0, H1 B1 tidak sama dengan 0. Maka kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T alfa T taraf nyata per 2 banding derajat bebas. Karena karena T hitung sebesar 7,590 yang diperoleh dari tabel koefisien T ini dengan lingkar merah lebih besar dari T tabel yang diperoleh dari perhitungan T tabel sebesar 2,306, maka tolak H0 yang artinya total fosfat berpengaruh pada hasil. Kemudian yaitu melakukan uji parsial pada nilai signifikannya, yaitu untuk pertama yaitu pada lingkar hijau ini nilai signifikannya kita lakukan uji hipotesis. Uji hipotesisnya yaitu atau rumusan hipotesisnya H0 B1 sama dengan 0, H1 B1 tidak sama dengan 0. Kriteria pengujiannya tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Keputusannya karena nilai signifikannya 0,000 kurang dari 0,05 maka tolak H0 yang artinya total fosfat berpengaruh positif pada hasil. Soal selanjutnya yaitu berapa besar model tersebut dapat dipercaya. Besaran model seberapa percaya dapat kita lihat dari nilai koefisien determinasinya. Untuk melihat nilai koefisien determinasi, kita dapat lihat dalam hasil analisis dalam aplikasi SPSS.
yaitu pada tabel model summary dalam kolom R square. Untuk mudahkan pembahasan akan saya copy lagi dalam PPT. Maka setelah saya copy, ini adalah model summary yang digunakan untuk mencari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yaitu dilihat dari R square sebesar 0,875. Untuk mencari persentasenya dapat dipercayanya, kita kalikan dengan 100. Maka nilai koefisien determinasi 0,875 dikali 100 artinya adalah sebesar 87,7% hasil dipengaruhi oleh total fosfat yang digunakan dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kemudian sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Berdasarkan model analisis tersebut, terdapat hubungan positif antara variabel X atau total fosfat dengan variabel Y atau hasil. Hubungan positif ini bermakna apabila total fosfat mengalami peningkatan, maka hasil juga akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, jika total fosfat mengalami penurunan, maka hasil juga akan mengalami penurunan. Apabila total fosfat yang digunakan adalah 0 mg per liter, maka hasil yang diperoleh sebesar 175,414 kg per hektar. Dan setiap penambahan total fosfat sebesar 1 mg per liter, maka hasil akan bertambah sebesar 75,575 kg per hektar. Begitupun sebaliknya apabila mengalami pengurangan sebesar 1 mg per liter, maka hasil juga akan berkurang sebesar 71,575 kg per hektar. Persentase total fosfat berpengaruh sebesar 87,7% terhadap hasil yang diperoleh. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai analisis regresi linear terhadap contoh latihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.